Ronaldo ya. Kalau dari isu-isu kan dia nggak mau nih main di MU. Alasannya masa main di Liga Malam Jumat ya. Oke, selamat malam pecinta bola Indonesia. Ya, kali ini saya akan membahas podcast bola dengan pembawaan ala warung kopi. Ya, perkenalkan saya Slamet Riono. Saya mencintai sepak bola kurang lebih dari 2002. Waktu itu masih kelas berapa? Mungkin 3 SD, 4 SD, 4 SD ya. Sekarang udah 30 tahunan, tapi bukan pemain bola profesional, tapi suka sekali dengan sepak bola ya, terutama sepak bola luar negeri. Ya, Indonesia adalah sedikit-sedikit. Dan juga beberapa informasi tentang sepak bola luar itu selalu mengikuti. Nah, malam ini saya bersama teman saya, teman nongkrong, teman warung kopi, teman ngobrol bola juga, yaitu Ginanjar, teman semasa kuliah. Nah, silakan Mas Ginanjar diperkenalkan sendiri. Ya, apa ya? Cuma suka aja ya nonton bola, suka ngamatin aja sih ya. Ya kita udah sering diskusi ya, Mek. Biasa. Iya, betul sekali. Momen ini sekarang kita rekam gitu kan. Banyak. Iya, lagi Banyak memang begitu. Nah, biar sharingnya lebih luas aja. Iya, betul sekali. Oke, Mas Ginanjar. Panggil Mas artinya. Biasanya saya panggil Gin aja, 3 huruf itu. Ya biasa. Enak aja. Gini. Biasa aja, Mel. Iya, biasa aja. Ya, gimana ya? Oke, mengalir aja ya. Oke, kalau kita bahas dari Liga Inggris dulu yang lagi ramai sekali ya. Apalagi dari bursa transfer dan juga beberapa pertandingan, kita baru masuk ke awal musim. Nah, yang lagi ramai nih, pendapat Mas Ginanjar ya. Pendapat Ginanjar gimana nih? MU kemarin tuh menang lawan Liverpool, padahal ball possession-nya itu nggak nyampe 30%. Pas akurasi hanya 60%. Shoot-nya lebih sedikit. Nah, kalau ingat 2 minggu yang lalu, MU itu dibantai 4-0 sama Brentford. Padahal menguasai ball possession, menguasai shoot, akurasi umpannya tinggi. Kok bisa ngalahin Liverpool? Gimana pendapatnya Ginanjar? Sejujurnya aku kurang amati MU ya, Mel. Ya, apa ya? Mungkin beberapa musim kebelakang kan yang sering diamati dari MU kan jeleknya ya. Iya, maksudnya jujur aja kan. Di akun-akun sosial media itu kan kebanyakan bully MU kan, karena iya betul. Istilah tapi tiap di bursa transfer itu ngeluarin uang jor-joran gitu loh. Jadi memang ya menurutku sih MU setiap musim khusus untuk pertandingan big match sih selalu tampil beda gitu ya dari MU yang di tren biasanya gitu kan, ketika dia permainannya masih belum terbentuk, terus ada banyak masalah mungkin internal gitu kan. Bahkan kita juga sering lihat gitu, sering baca di berita-berita gitu kan. Tapi ketika menghadapi big match memang mereka punya mental yang beda sih. Jadi emang MU ketika ketemu Liverpool kemarin itu kayak nggak bisa disamakan dengan MU pas ketemu Brentford pas di pertandingan yang keberapa ya? Kedua ya, Brentford kan kedua. Iya, Brentford itu sih. Jadi kayak ya memang beda aja gitu. Nah, yang jadi masalah kan apa MU bisa mempertahankan performa yang seperti itu gitu. Karena kan untuk MU bisa bersaing ya bukan dengan ngalahin tim raksasa sebenarnya. Itu ketika konsisten melawan tim-tim yang lebih lemah itu
mereka bisa konsisten maksimal poin, gitu kan. Itulah mungkin jadi persaingan, mereka jadi bisa bersaing gitu untuk dengan tim-tim papan atas yang lain. Tapi kalau mereka kehilangan poin lawan tim lemah dan cuma dapat poin lawan tim besar, kayaknya juga ya susah juga buat dapat gelar gitu kan. Apalagi jangan dapat gelar lah, istilahnya bersaing di papan atas saja udah veteran gitu. Itu sih lihat MU memang mereka punya mental yang spesial ya. Kayak ngelawan tim-tim besar itu memang beda sih gitu. Masalahnya seolah-olah nggak kelihatan gitu, kayak punya masalah dengan pemain-pemain, masalah yang ada dengan pemain-pemain, kualitas pemain yang beberapa lini yang kayaknya pas-pasan, yang mengandalkan pemain-pemain sekelas McTominay, terus uh, Maguire yang sering blunder, terus iya Sancho yang overrated menurut banyak orang ya. Itu kayak ketika melawan tim-tim seperti ini tuh kayak nggak kelihatan masalah-masalah itu gitu ya. Artinya kan, tapi kan yang paling penting kan konsistensi ya. Kalau di liga di Indonesia kan, kalau nggak konsisten ya nggak akan bisa survive, nggak akan bisa berjuang gelar. Itu sih ya, kalau menurut Ya ya. Pokoknya nggak juara liga nggak apa-apa, tapi kalau sama tim sebelah itu ya di pelabuhan jangan kalah gitu ya. Itu Nah, kayak memang seperti itu ya. Kalau menurutmu gimana ini apa namanya Ronaldo ya? Kalau dari isu-isu kan dia nggak mau nih main di MU, alasannya masa main di Liga Malam Jumat ya, maunya Liga Champions gitu. Nah ini berpengaruh nggak sama performa tim? Walaupun Ronaldo, tahun Ronaldo, cukup bagus. iya, menurutku ya Ronaldo is Ronaldo ya. Ronaldo nggak akan pernah berubah ya. Dia tetap pemain yang profesional yang menurutku sih. Uh, dia tetap dijadikan starter, artinya memang dia tetap perform gitu di MU juga. Dia tetap mungkin di sesi latihan gitu ya, dia tetap perform gitu. Dan akhirnya dia dipilih sebagai pemain kan. Cuma memang kalau masalah bertahan apa enggaknya, karena kemarin sempat yang nggak mau main di Liga Malam Jumat ya gimana ya, mungkin kita tahu sendiri kan, kayak kemarin sempat ada berita kalau Ronaldo ditawarin sama agennya ke Milan, ke Inter, tapi iya nggak ada yang mau gitu kan. Dan Jadi terbaru itu ada yang nge-tweet dia ditawar ke Marcel. Soalnya kan Marcel lolos Liga Champions 4 itu. Liga Prancis. nah, Apakah itu pengen saingan sama Messi gitu loh, maksudnya biar satu liga di Prancis gitu. ya mungkin ya Ronaldo kan ya gimana ya. Menurutku Ronaldo itu pemain yang dia penuh ambisi, terus ambisius tapi tetap profesional. Dia profesional, ambisius, Umur ya. dan sangat punya mental untuk bersaing gitu. Jadi ya mungkin aja sih, kita nggak ngerti ya apa yang Ronaldo kejar di usia yang mungkin udah nggak muda ya. Ronaldo kan udah 37 ya kalau nggak salah. Ya betul. Nah, Fisiknya kayak Oke, gimana? Iya, buat pemain yang berusia 37 tahun, fisiknya kayak Ronaldo itu masih bagus banget dan masih sangat andalkan di lapangan juga. Cuma memang siapa tahu mau main di Bali United ya. Iya. Bali United. Enggak, Pendekar United. Oke, minggu depan ini bukan minggu depan ya, akhir pekan ini hari Sabtu itu
MU akan ke kandangnya Southampton, ya, bukan tim besar lagi. Nah, ini akan ngulang permainan lawan Liverpool, menang, atau lawan Brentford menguasai pertandingan tapi tidak menang. Prediksinya gimana nih? Nah, iya Southampton ya. Iya, Southampton ya. Southampton tim apa ya? Tim semenjana. Tim Jangan tim gitu. ya dulu sempat naik gitu kan, terus kemudian cuma menjadi penghias kuda hitam, terus nanti berjuang untuk apa degradasi gitu kan. Jadi memang secara sejarah sih Southampton memang bukan tim yang menyulitkan harusnya ya. Southampton bukan tim yang menyulitkan. Memang kita tahu sendirilah MU tim yang masih berjuang gitu, yang masih Oke, yang jadi masih yakin bingung MU menang dengan nih? iya. Kalau yakin susah ya, Mei. Kalau di atas kertas tuh harusnya MU menang, Mei. Di atas kertas dengan kualitas pemain mungkin dibandingkan ya. Terus kemudian pelatih gitu kan. Tentu sekarang pelatih sih ya. Terus Oke, kalau tebak skor, next MU bisa cetak 2 gol nggak nih? gol ya. Kayaknya masih belum sih, Mei. Masih belum. Berarti kalaupun menang tipis atau imbang? Lebih ke mungkin imbang. Ya, tapi menang lah, menang. Di Oke, atas menang kertas ya. menang. Besar kualitas menang. Menang ya. Kalau Mana saya pun ngeliat, ya, kalau walaupun saya tipis ngeliat cuma sih, 1-0. iya, iya. Kalau saya ngeliat sih memang lumayan ada beberapa perbedaan dasar ya. Maksudnya kalau kita ngeliat di internet, di Twitter dan sebagainya, informasinya Erik ten Hag itu menaikkan, kok Erik ten Hag, ya? Ten Hag ya. Ten Hag itu menaikkan intensif latihan setelah kalah 4-0, lari 14 km dan sebagainya gitu. Banyak-banyak aturan yang diterapkan. Mungkin itu proses ya. Jadi ada potensi menang bisa lawan Southampton. Mungkin kalau nggak menang di tempeleng gitu ya. Nah, kemarin kan MU lawan Liverpool ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu Liverpool ya. Sebelum mulai itu menjadi kandidat kedua untuk mendapatkan gelar juara setelah Manchester City ya. Nah, ada apa dengan Liverpool? Padahal sudah mendatangkan Nunes dari Benfica yang cukup wow harganya. Gimana Ninjar? Pendapatmu tentang Liverpool sejauh ini 3 pertandingan? Belum pernah menang ya? Liverpool 1 kali kalah lawan MU ini. iya. Iya, sih Liverpool ya, telat panas. Liverpool kan punya penyakit telat panas ya. Ya. Kayak mesin Terus diesel. mereka tuh juga sama di awal musim juga nggak langsung naik. Ya, dia memang telat panas, punya kecenderungan seperti itu. Jadi menurutku sih secara permainan memang ya tetaplah kehilangan Mane, permainannya jadi jauh beda ya, enggak. Karena Mane sama Salah itu kan udah beberapa tahun Wow. Kalau main itu FM itu kalau udah lebih dari pertandingan itu dua pemain yang berdekatan itu biasanya ada garis hijaunya gitu. FM. apalagi yang satu sayap kiri, yang satu sayap kanan. Iya betul Ya sekali. mereka pak mungkin sekarang pasangan sayap terbaik tahun kemarin ya, musim kemarin itu memang Salah sama Mane kalau untuk pasangan sayap terbaik ya. Walaupun Dias terus Firmino di tengah. terus si apalagi Jota gitu kan. Itu juga sempat menggantikan posisi itu gitu. Mane digeser ke tengah, Salah di kanan, terus Jota di kiri, atau mungkin ada Dias di kiri, terus kemudian ada Mane di tengah, Salah di kanan, atau Firmino cukup jarang sih kalau musim kemarin ya. Yang cukup jarang, lebih sering Jota.
Jota lebih sering di. Ya kalau kita ngelihat pertandingan musim-musim sebelumnya, Liverpool gacor sekali itu kan, itu kayak tingkat kreativitas yang luar biasa dari winger mereka ya. Nah sekarang Betul. Liverpool lawan MU, lawan sebelumnya selalu menguasai pertandingan, umpannya akurat, hanya masalah golnya belum datang-datang. Ya, sosok mana yang Masih cukup vital ya. Nah, selanjutnya hari Minggu itu, sebelum hari Minggu ya, hari Sabtu itu Liverpool akan di Anfield ya, menjamu Bournemouth, apa sebutannya, Bournemouth. Nah, itu harusnya sih, kalau dari saya sendiri, harusnya menang mudah ya, dan ini harus kemenangan pertama ya. Tidak ada toleransi untuk imbang dan kalah ini menurutku. Kalau menurutmu gimana aja? Bournemouth ya. Kalau sama sih, secara kita ngomong di atas kertas dulu. Di atas kertas ya kualitas pemain Liverpool pasti jauh lebih bagus ya daripada Bournemouth. Pelatihnya pun sama lah. Kalau Bournemouth itu kan siapa sih? Si Scott Parker atau siapa? Nggak salah. Pelatihnya Bournemouth memang nggak terlalu, bukan pelatih yang kondang, kemudian juga tidak menunjukkan Roma yang istimewa juga. Jadi menurutku sih mereka kan cuma satu, kalau nggak salah rankingnya itu cuma satu tingkat di atas Liverpool karena sekali menang. nggak saya. Ya, 1 kali menang dan 2 kali kalah. Iya, jadi menurutku sih bukan apa ya. Iya, selisih golnya memang -5. Iya, bukan ganjalan besar lah buat tim sekelas Liverpool. Iya betul. Harusnya menang ya. Bisa lebih dari 3-0 nggak nih? Selisih 3. Kalau 3 sih belum ya, karena Liverpool juga masih nyari pakemnya kan dengan setelan pemain baru, dengan beberapa pemain yang pergi dan datang gitu. Liverpool juga masih nyari pakem. Jadi kayaknya sih kalau selisih sampai 3 sih, mungkin kalau 2 gol mungkin. Oke, kisaran 2-0 atau 2-1 ya? Ya, kemungkinan ya. Nah, ini yang unik sendiri musim ini adalah di mana Arsenal berada di puncak tertinggi singgasana. Nah, kenapa Arsenal bisa-bisanya ada di puncak ya? Dan golnya itu luar biasa. 9 gol. Ya, hanya kemasukan 2 gol. Ini ada apa dengan Arsenal? Sebentar, sebelum, kalau yang sering saya lihat ini di tweet-tweet ya, di postingan-postingan yang itu, mungkin ini di bangku itu ya, di ruang gantinya Arsenal tahun sekarang atau tahun kemarin itu, gaya Arteta saat di setengah main itu memarahi semua pemain sampai terdiam itu. Itu hampir mirip ketika Pep Guardiola tidak puas dengan babak pertamanya. Memang Arteta sedikit diam ketika di lapangan, namun di ruang ganti cukup hampir mirip-mirip ya. Namanya juga gurunya, mantan asistennya Pep Guardiola. Apakah itu salah satu faktornya atau gara-gara transfer yang cukup berhasil? Kalau ngomong Arsenal itu, Arsenal apa ya? Arsenal sebenarnya dari tahun ke tahun nggak pernah kekurangan pemain bagus. Arsenal termasuk salah satu tim yang sebenarnya di setiap perusahaan transfer itu cukup efektif, walaupun tahun kemarin banyak dikritik gitu karena transfernya kiper siapa, Ramsdale, yang cukup mahal waktu itu karena dia transfer dari tim yang degradasi kan. Iya betul. Kemudian juga backnya si siapa itu sering bukan yang sering dibandingin sama Varane karena harganya sama. Oh iya. Lupa itulah.
Ya itulah. Jadi kayak apa ya? eh dari musim ke musim nggak pernah naik, menurutku sih ya, nggak pernah Iya. aku bagus lah. Jadi sebenarnya Arsenal cukup eh, selalu di awal musim terutama selalu ngegas. Gaspol. Apa sih Ben White. Oh, Ben White, Ben White, Ben White. Ya, Ya, ya. Ben White waktu itu kan dibandingkan sama Varane kan. Ben White dianggap eh, mahal karena masih muda. Kemudian Varane juga mahal, sudah tua kok mahal gitu, tapi dianggap punya kualitas. Akhirnya kan ya semua bisa menilai lah ya. Nah, tingkat keberhasilan Arsenal dalam transfer Ben White ini seperti apa. Karena Ben White sama eh, Ramsdale itu kemarin memang cukup ini ya, ya diecek lah istilahnya gitu ya oleh Iya, 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 iya. main sih transfer pemain-pemain ini. Tapi kan mereka bisa membuktikan itu. Pemain cukup bagus. Kalau baca Nah, di ini ya, sebentar cuma di itu Fantasy Manager itu kan permainan itu Gabriel Jesus itu menjadi salah satu pemain yang paling banyak dibeli, yang dipakai hmm, dari 1 dan 2. Gara-gara kemarin pramusimnya gacor sekali ya, tidak dipakai di City tapi dipakai di Arsenal. Apakah ini juga yang membuat Arsenal luar biasa? Atau ada sosok yang lain? pasti ya, karena itu sih pasti ya. Gabriel Jesus itu pasti itu salah satu ya. Artinya setelah Auba terus Lacazette belum terlalu perform, juga nggak sesuai dengan harapan. Nah, transfernya si Gabriel Jesus ini memang bagus gitu, karena kita apa ya, Gabriel Jesus ini kan pemain yang bagus, cuma di City itu terkadang Guardiola lebih suka untuk bermain tanpa striker gitu kan. Jadi memang kadang-kadang Gabriel Jesus memang jadi opsi. Padahal satu-satunya Bahkan striker di Manchester City ya. betul, Tapi jadi setelah cadangan. Aguero nggak ada kan, cuma Gabriel Jesus saja striker di City gitu. Kalau sekarang sudah ada Haaland. Nah, apalagi ditambah dengan kedatangan Haaland. Akhirnya kan Jesus pindah ke Arsenal dan memang dia bisa memberikan kualitasnya dia sebagai seorang striker yang memang masih bagus. Terus kemudian juga kita juga melihat apa ya, ke pemain-pemain kayak Martinelli, terus kemudian Zinchenko. Itu kan juga Zinchenko kan juga dari City kan. Kemarin juga Iya, betul. bagus dari Arsenal. Nah, Terus juga Martinelli juga sempat menyatakan gol gitu. Jadi memang secara kualitasnya Arsenal memang bagus. Cuma penyakitnya Arsenal itu selalu di tengah musim. Di tengah musim itu mereka drop gitu. Nanti di akhir musim mereka naik lagi. Nah, penyakit ini yang harus diberi sebenarnya apa ya solusinya gitu. jadi kayak Karena rutinitas ya. Kayak jadi gini, kayak turun, naik lagi. banyak tim-tim seperti itu kan. Nah, awal gitu. Apalagi Liga Inggris punya intensitas yang jadwal yang cukup padat gitu kan. Di Ya, Inggris kan ditambah ada 3 liganya. kompetisi Betul-betul. lokal ya. FA ada Karena Carabao. Yang itu kan memang akhirnya membuat waktu istirahat pemain itu kurang gitu. Mungkin juga berpengaruh ke cedera, ke kesehatan, ke fitnya pemain gitu. Yang akhirnya mungkin buat tim-tim kayak Arsenal ini yang mungkin kualitas antara tim inti dengan cadangannya mungkin masih ada gap yang besar, nggak bisa menutupi ketika ada pemain-pemain penting yang akhirnya cedera. Dengan Arsenal sih seperti itu. Dari musim ke musim itu seperti itu terus Arsenal. kalau melihat ini yang rame ya, di tahun kemarin itu kan kaptennya Lacazette ya. Nah, Lacazette itu beberapa media menampilkan bahwa dia
pernah berantem dengan beberapa skuadnya. Nah, kapten mereka itu Odegaard, mantan pemainnya Madrid ya. Melihat karakternya Arteta yang orangnya kalem tapi sekali kesalahan dimarahin model gitu, apakah memang tepat menempatkan Odegaard yang ketika di media atau di latihan tidak pernah ribut atau tidak pernah ya kayak bikin masalah ya, bikin isu dan sebagainya. Apakah memang Arteta Boys dipilih yang anak-anak kalem, anak-anak baik gitu, sehingga sekarang metode permainan juga dilihat-lihat menyenangkan. Ya idealnya sebuah tim ya seperti itu ya. Tim dipimpin oleh mungkin seorang manajer. Ketika pemain nggak bisa ngikutin arahan dari manajer ya, manajer manapun pasti akan menyingkirkan gitu kalau memang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan gitu kan. Artinya dan kalau memang ada konflik mungkin ini sebagian orang nggak setuju ya. Cuma kalau ada konflik internal antara manajer dan pemain ya memang harus ada salah satu yang pergi gitu. Kalau manajer tidak dipercaya oleh pemain, pemain nggak bisa ngikutin manajer ya mungkin manajer harus ambil keputusan keluar. Atau sebaliknya ada 1-2 orang pemain yang mungkin mengganggu ritme permainan karena mereka tidak bisa mengikuti arahan manajer ya memang sebaiknya juga cari pengganti yang lain saja yang bisa ngikutin dari sisi manajer ini. Itu rasa itu berlaku di semua pekerjaan lah, semua pekerjaan. Nggak cuma sepak bola ya, nggak cuma di ruangan sepak bola ya. Saya yang pun sama ya. Ketika kita jadi seorang pemain atau ketika kita jadi anak buah, gitu, ya mau nggak mau kita kan harus mengikuti arahan manajer. Seorang pemain yang profesional, dia akan bermain mengikuti arahan manajernya. Dia nggak boleh juga punya ego gitu. Seorang pemain memutuskan formasi dan taktik gitu kan, membuat cara sendiri itu kan sesuatu yang ya tidak profesional kalau menurutku sih ya. Iya betul. Nah, manapun juga ada manajer, kecuali memang manajer itu melakukan hal-hal di luar kontrak atau pelanggaran lah, dan mungkin si pemain punya hak untuk melawan gitu. Tapi saat yang manajer minta itu adalah taktik, masih di teknis dalam sepak bola, saya rasa nggak ada alasan untuk langsung. Kalau nggak salah ya, Chelsea dulu pernah mengalami trust issue kepada manajernya. Karena manajernya waktu itu umur 34 apa ya, Villas-Boas gitu loh. Itu cukup tua-tua gitu, jadi kayak trust issue sama apa namanya pelatihnya sendiri. Nah, mumpung masih awal musim nih, baru beberapa pertandingan, Arsenal memimpin. Kita nggak usah bahas prediksi Sabtu ini Arsenal akan menjamu Fulham ya Sabtu malam. Nah, saya penasaran aja nih, kira-kira Arsenal bisa bertahan di 4 besar atau malah justru bersaing juara? Kalau prediksimu gimana? Arsenal ya. Iya. Arsenal kalau kita lihat apa ya skuadnya kali ini ya. Iya. Lihat Arsenal sekarang sebenarnya rentan juga sih, rentan terulang ya. Kebiasaan naik. Kebiasaan sebelumnya gitu kan. Terutama di sektor penyerang ya, di sektor penyerang. Dan mereka cuma setelah Lacazette nggak ada ya, dari sektor striker tengah cuma ada Gabriel Jesus saja sama Nketiah kalau nggak salah ya. Tapi Nketiah juga keinginan belum bisa diandalkan 100%. Karena masih muda. Jadi tapi memang di belakang memang cukup solid. Apalagi ada Marquinhos juga masuk dari PSG. Terus kemudian juga Marquinhosnya PSG atau Marquinhos yang lain gitu ya?
Oh, Marquinhos. tahu sih. Kalau Bukan ya, bukan yang Marquinhos. kalau melihat transfer Arsenal itu ada Fabio Vieira, paling itu Fabio Vieira sama Gabriel Jesus sama si Zinchenko ini yang dari Manchester City. Zinchenko terus yang kemarin sering main itu kan Ben White pasti ya, Ben White, Ramsdale. Ya solid. Ada Bukayo Saka juga di kandang, terus ada Martinelli, Kalau Emil Smith Rowe juga masih oke ya. Cuma kedalaman squadnya memang masih belum bersaing untuk juara liga ya. Tapi kalau saya belum kayaknya sanggup untuk masuk 4 besar. Kalau 4 besar gimana? 4 besar ya. Berarti pesaingnya MU, Tottenham, City. Kalau Chelsea, Liverpool, City bisa masuk 3 besar. Chelsea masih ini juga. Tottenham juga bagus, belum kalah. Arsenal bisa. Arsenal masih bisa masuk. Arsenal 4 besar masih bisa. Cuma untuk juara kayaknya tergantung sama konsistensinya, sama mereka bertahan di lain gimana. Mungkin kalau di Liga Inggris itu mungkin aja. Ya mungkin. Kalau kita ngomongin mencoba merebut gelar dari Manchester City, maka kita akan bahas kekuatan Manchester City musim ini. Tapi kalau kita bahas 4 besar, kita bisa bandingkan tim sekuatannya Tottenham. Nah, kita lihat dulu dari 4 besar dulu ya sebelum sampai ke perebutan juara. Kita lihat Tottenham sama Chelsea. Nah, yang pertama Tottenham ini 7 poin ya. Belum pernah kalah dan pelatihnya Conte. Dan Conte itu dimanapun dia berada, dia suka sekali menggunakan back 3 dan 2 winger. Wingback, bukan winger ya. Wingback. Jadi kadang dia 3-4-3, kadang juga dia 3-5-2. Nah, kalau 3-5 ini kekuatan Conte itu memang susah diserang balik ya, karena menggunakan 3-5-2. Jadi kalau melihat waktu dia megang Inter, langsung tiba-tiba megang Chelsea yang bahasanya tahun itu biasa aja bisa juara gitu. Nah, saat ini Tottenham untuk yang tahun kedua kan ya. Dengan formasi 3-5-2 yang mengandalkan wing, dan sekarang ada Perisic juga ya, umpannya luar biasa, udah 3 pertandingan beberapa kali assist dan kalau nggak salah 1 gol ya. Nah, ini Tottenham akan bersaing untuk lawan Arsenal di 4 besar, atau dia justru malah akan bersaing di papan atas untuk merebutkan gelar. Ya, bentar, aku kurang ikutin Tottenham ya. Cuma memang sih beberapa transfernya aku ngikutin gitu, kayak Kulusevski dari Juve, terus Richarlison dari Everton itu kan, dari Siki dan yang besar ya, dan Lenglet juga sama Romero. Imbangnya Tottenham itu bukan lawan tim kecil ya, lawan Chelsea. Nah, di kandang Chelsea yang sempat berantem pelatihnya. Nah, mungkin juga bisa dipertimbangkan ya, Chelsea ini juga awal-awal ini apa ini ya, kemarin dibantai 3-0 kan, kayak melawan Leeds United dibantai 3-0. Dan baru berapa poin yang mereka kumpulkan, karena habis imbang dari lawan Tottenham. Chelsea lumayan ada Sterling ya, didapat dari. Apakah Sterling kebutuhannya Chelsea? Sterling. Nah, kalau kita Chelsea ya, si Tuchel itu kan lebih sering pakai 3-4-3. Pasti ada kebutuhan di sayap kiri, dan Sterling bisa di kiri, bisa di kanan. Iya, dia winger bisa di kanan. Dia mau main tanpa striker,
kayak Pep Guardiola, Sterling bahkan sering ditaruh di tengah. Menurutku sih masuknya Sterling pasti suntikan besar lah untuk tim kelas Chelsea gitu. Karena Sterling ya masih kita semua sepakat lah Sterling pemain top gitu. Kalau data statistik beberapa pertandingan Chelsea itu sebenarnya Chelsea nggak jelek ya. Mau hasil pertandingan, umpan akurasinya tinggi ya, karena menumpuk gelandang di tengah dan juga akurasinya tinggi, bukan menguasai bola. Cuma kemarin kalah sama Leeds United 3-0. Belum tahu kenapa. Ya memang uniknya Liga Inggris begitu ya. Kita mau ngasih pertandingan, kita kalah. Kita nggak mau ngasih pertandingan, kadang menang. Hampir sama kayak MU. Betul. Hampir sama kayak Chelsea musim ini. Kalau dari 3 musim awal ini ya, misalkan kita mengategorikan permainan cantik ya, kita nggak ngomong juaranya siapa ya, permainan cantik ya. Saat ini yang permainan cantik itu baru 3 yang bisa dilihat. Yang pertama Arsenal, City lah, City pertama, Arsenal sama Tottenham. Ini 3 tim yang 3 pertandingan awal mainnya cantik. Kalau kita sebut cantik gitu loh. Iya. Kalau mainnya hanya menguasai pertandingan, itu ada Chelsea sama Liverpool. Ya, ini tantangannya Chelsea. Ya, Tuchel memang harus harus mau bernegosiasi ya dengan formasi 3-4-3 ya dia. Karena mungkin tidak selalu bisa diterapkan, apalagi dengan kualitas pemainnya Chelsea yang sekarang gitu. Chelsea kan juga sekarang menurutku sih bukan sebuah tim yang dihuni pemain-pemain yang kualitas kayak dulu. Nah, Chelsea yang sekarang udah jauh berubah. Memang benar kemarin sempat datangin Sterling, tapi di sektor lain dia masih mengandalkan pemain-pemain lama kayak Jorginho, Kante yang nggak ada saing sama sekali, kan nggak ada yang masuk. Kita tahu sendirilah di sepak bola semakin ada persaingan kan semakin bagus ya untuk perkembangan. Kalau nggak ada penggantinya semakin santai ya. Betul. Jadi memang PR-nya Chelsea buat memperbaiki. Buat gimana, apalagi mereka juga kemarin ya ada pergantian manajemen kan, pergantian pemilik klub karena Abramovich sempat kena ban pemilik, jadi berpengaruh besar. Walaupun transfernya Chelsea juga nggak buruk-buruk amat. Balik juga bagus, Napoli. Kemudian ada si Sterling tadi kan, itu pemain yang tapi ya udah praktis itu doang yang mereka ambil buat musim ini. Sisanya pemain-pemain lama dan pemain-pemain yang nggak terlalu menonjol lah di tim-tim sebelumnya. Kayak kemarin yang terakhir itu siapa? Sunela gitu. Dan bukan pemain yang istimewa. Ya. Nah, musim ini tuh ada sedikit berbeda dari musim-musim selanjutnya, musim-musim sebelumnya. Itu nanti di bulan November akan ada namanya bukan break musim dingin, tapi break Piala Dunia. Nah, ini sesuatu yang mungkin akan memunculkan banyak kejutan. Mengapa demikian? Karena potensi sekarang insentif untuk show off ya beberapa pemain dari negara-negara yang sudah lolos Piala Dunia itu pasti akan ngotot karena pengen sekali dipanggil membela negaranya di bulan November Desember. Dengan adanya Piala Dunia bulan November dan Desember, ada jeda selama hampir 2 bulan. Mungkin sekitar 5 minggu ya efektifnya. Nah, ini beberapa pemain mungkin ya, mungkin misalkan Manchester City sedang terus tiba-tiba dijeda. Nah, jeda ini kan juga
bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain untuk mengamati, untuk berbenah. Nah, mungkin bisa itu yang menjegal Manchester City dengan skuad yang sekarang. Ya, karena kan hampir nggak hampir ya. Semua pemain Manchester City mungkin akan bermain di Piala Dunia gitu, hampir. Iya. Tapi kan ya masih ada beberapa sosok penting yang enggak. Halan enggak ya? Enggak, Norwegia Yang enggak lolos. lolos. Halan enggak gitu kan. Belgia masih lolos ya, Belgia. Belgia lolos. Ya Kevin De Bruyne itu kan bisa jadi jatuh. Iya, yang dari tadi dibahas kita, Kevin De Bruyne itu kuncinya. Nah, ini di Piala Dunia, apalagi di Qatar, fisik dan lain, ya fisik mungkin juga paling utama fisik mungkin ya. Sudah ada beberapa pemain Eropa ya di Qatar. Walaupun ada pendingin, tetap aja suhu luar lapangan mungkin akan panas ya, sekitar mungkin kalau dinginnya kisaran 30-an. Kalau kemarin musim panas di atas 40. Luar biasa sekali. Nah, oke. Tambahan lah biar seru. Prediksi Manchester City minggu depan ini. Sabtu ini akhir pekan lawan Crystal Palace. Kira-kira akan pesta gol nggak nih? Crystal Palace itu masih Patrick Vieira nggak pelatihnya? Pelatihnya sepertinya masih. Dan Vieira. terakhir mereka menang. Crystal Palace itu berhasil menang 3-1 lawan Aston Villa. Yang di Aston Villa sebelumnya permainannya lumayan bagus. Di pelatih Gerrard ya, ada Coutinho, Aston Villa. Crystal Palace berhasil menang di kandang. Namun untuk Sabtu besok ada di Etihad Stadium di Manchester City. Tetap masih mau bagaimanapun juga siapapun lawannya pasti next up. Selama nggak ada pemain cedera menjagoin City. Cuma ya itu tadi banyak faktor ya. Ya kemarin City bisa ke cek nggak gagal itu kan. Artinya ya bola itu nggak bisa dipastikan dengan rupiah, dengan yang wah atau dengan kualitas yang luar biasa. Nah, yang membuktikan ya hasil akhir setelah 90 menit. Ya, prediksi. Dulu kalau nggak salah, saya sebentar sebelum prediksi, saya pernah nonton waktu Sadio Mane di Southampton kalau nggak salah masih. Itu mereka berhasil menang lawan Manchester City. Nah, beberapa klub-klub yang di bawah yang mempunyai penyerang yang luar biasa cepat ya, yang saatnya zamannya Pep Guardiola ini ya bisa menyulitkan. Kemarin itu Crystal Palace waktu lawan Aston Villa itu penyerangnya cukup diperhitungkan lah ya. Ada Wilfried Zaha. Ya, Danny Welbeck juga kalau nggak salah di situ kan. Ya betul. Terus prediksi bisa nggak ini Manchester City cetak gol lebih dari 3? Kalau mencetak gol bisa, Mei. Cuma tinggal ya apa ya, bisa lah, bisa sih. Bisa ya. Menang mudah gitu ya. Karena motivasinya Crystal Palace juga. Crystal Palace dia mau ngejar menang lawan City apa enggak, atau mau main. Ya sebenarnya nggak akan lah. Dimanapun lawan City nggak akan punya target menang gitu ya menurut gue. Iya, target mereka hanya bisa menahan. Bermain, ya yang penting bisa menahan gitu, bermain lepas. Iya. Cuma ya itu, ya nantilah kita lihat besok. Cuma potensi mengganjal ada, tapi kalau harus memilih sekarang itu Oke, kalau saya kan suka tebak-tebakan yang detail ya. Coba kita rangkum untuk Sabtu ini dan Minggu, dimulai dari Southampton melawan Manchester United. Berapa? Southampton MU. Southampton ya. Mungkin 1-0 MU lah. 1-0 MU. Oke, kalau saya 1-1. Maaf fan MU. Oke, selanjutnya ada pertandingan Chelsea melawan Leicester City ya. Masih ada Vardy di sana.
Kira-kira berapa ini Chelsea Leicester City? 0-0. 0-0 ya. Oke, 0-0. Kalau Chelsea akan menang 2-0. Ya dukun gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Yang seru kan itu. Kalau menang kalah kan ya itu udah bagian ya. Kalau Manchester City Crystal Palace masih pegang berapa? 3-1 sih. 3-1. Saya cukup yakin 3-0. Selanjutnya Liverpool mencari kemenangan pertama di Anfield melawan Bournemouth. 0. Berapa? 4-0. Oh, 4-0. Luar biasa sekali. Saya tetap 3-0 ya. Nah, oke. Kita ada Arsenal Fulham. Di kandangnya Arsenal. Arsenal Fulham ya. Iya. 1 ya. Berapa? 3-1. 3-1. Saya isi 1-0. Ini yang terakhir. Nottingham Forest belanja cukup banyak dan juga akan menjamu Tottenham. Apakah Nottingham Forest kembali ke masa jayanya dengan mengalahkan Tottenham? Atau masih belum mampu Belum. gemboran Tottenham? Masih jauh ya. Iya, sama masih jauh. Saya prediksi Tottenham akan menang sekitar 1. Kalau menurutku sih sekarang ya 2-0. Iya. 2-0 untuk Tottenham. Hmm. Oke. Ya, itu dari Liga Inggris.